pemirsa, masih dalam dunia kita dan kami masih berada di kawasan Chinatown walaupun sekarang sudah bergerak ke arah pinggirannya ya. Dan sekarang ini kami ingin mengajak Anda untuk melihat apa yang sebetulnya terjadi di masyarakat Amerika Serikat pasca dilantiknya Presiden Amerika Serikat ke-45 Donald Trump. Betul sekali, karena memang banyak pihak yang merasa khawatir atas keselamatan dan keamanan mereka untuk tinggal di Amerika, terutama mereka yang datang memang secara tanpa surat-surat atau biasa dibilang ilegal. Betul sekali. Ilegal. Terutama setelah retorika Presiden Donald Trump ketika ia masih berkampanye pada Pilpres lalu. Ya, tapi ada sejumlah kota di Amerika Serikat, ini terutama kota-kota besar yang menamakan dirinya Sanctuary City atau disebut Sanctuary City, yaitu kota suaka yang punya peraturan keimigrasian yang lebih longgar dibandingkan banyak kota lainnya di Amerika Serikat. Nah, salah satunya New York yang tidak hanya sebagai Sanctuary City tapi juga di kampus-kampusnya ini mengklaim juga sebagai kampus-kampus suaka untuk bisa melindungi mahasiswa mereka yang juga berasal dari latar belakang imigran ilegal. Apa yang membuat seseorang dianggap sebagai penjahat? Punam yang bermigrasi bersama keluarganya dari Suriname semenjak usia 3 tahun mencoba menjawabnya. Technically, I'm a criminal because I don't have a piece of paper that, determines my status. Punam adalah penerima program pemerintah yang digagas oleh Presiden Obama bernama Deferred Action for Childhood Arrivals atau DACA yang memungkinkan 750.000 imigran gelap yang tiba di Amerika sejak anak-anak dan remaja untuk memperoleh izin kerja dan perlindungan dari ancaman deportasi. Dalam kampanyenya, Presiden terpilih Donald Trump menganggap program tersebut sebagai langkah paling tidak konstitusional yang pernah diambil oleh seorang presiden. Namun belakangan, Trump mulai melunak dan menyatakan akan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak saat diwawancarai oleh majalah Time. Di kota New York, ketidakpastian yang dirasakan oleh mahasiswa tanpa dokumen kewarganegaraan ditambah berbagai demonstrasi membuat pihak universitas meyakinkan mahasiswanya bahwa mereka akan terus memberi dukungan dan perlindungan terlepas dari status kewarganegaraan mereka. Pengacara Victoria Campos yakin Presiden terpilih Trump bisa mengurungkan niat membatalkan program DACA. You're not talking about immigrants that are just being protected, and these are people with credits. These are people with debts. Not to mention the manpower that it will actually take to do. The New York courts are busy as it is. Di sisi lain, beberapa pengacara justru mendukung penghentian program DACA dan berpendapat bahwa para penerima program tersebut nantinya terpaksa harus mewarisi utang orang tua mereka. Do not enforce those kind of laws, right? You are encouraging others who are sitting across the fence. That look here, if I also cross the fence, even though I may be illegal, but my children will at least get some benefit. Banyak di antara yang berani bersuara khawatir akan masa depan mereka. Namun mereka yakin prestasi dan keuletan bisa membantu menghasilkan jalan keluar. We know what we need and we know what we need to do. So it has to be us that does it. It has to be our leadership that pushes our safety forward. Tambahnya, masyarakatlah yang harus memperjuangkan hak warga, baik yang legal ataupun yang ilegal. Dari kota New York, tim VOA. Nah pemirsa, sekarang kita saksikan bagaimana pendapat warga Amerika Serikat, apa harapan dan juga kecemasan mereka. Nah ini kita ambil setelah inaugurasi Presiden Donald Trump dan juga ketika berlangsungnya Women's March di Washington DC. Congratulations, Mr. President. Berubah, administrasi akan timbul banyak sekali ide-ide baru dan juga policy maker akan harus lebih fleksibel dalam adjust to the differences and to also to the change. It's quite a frightening thought, imagining him as president given of what he said during his campaign. But I guess only time can tell, and we have to see what he will do. He is only one person, and this is a whole country made of millions and billions of people. So karakternya Donald Trump ini amat sangat nggak steady gitu, tidak berkepala dingin. Jadi sepertinya meledak-ledak dan tiap hari itu kita very unpredictable. Kita berharap positif saja supaya setelah dia menjadi presiden, dia benar-benar menjadi presidensial, bersikap seperti presiden gitu loh. Dan mudah-mudahan bisa menjadi presiden untuk semua orang, bukan cuma untuk
pihak yang memilih dia aja. Yang lebih banyak sih ya harapan yang bakalan bagus ya, tapi kekhawatirannya itulah cara dia ngomong kadang-kadang aduh udah diem saja lah, calm down gitu. Tapi ya itu yang mungkin ya itu yang Amerika perlu ya untuk seseorang yang firm, yang untuk seseorang yang sangat ya itu sangat to the point gitu. Trump harus mempertimbangkan program-program yang udah ada ya atau yang sudah berjalan bertahun-tahun atau misalnya belum diselesaikan tapi ingin dilanjutkan seperti itu, kayaknya lebih baik untuk dipertimbangkan lagi. Jangan hanya undo berbagai macam program yang udah diusahakan oleh pemerintah. What we're doing today is the America we want to show to the world, that we're coming together, all peoples of different nationalities, different faiths. We're here to give a message to our new president and to our new government that unity is what comes first, not divisiveness. I'm a firm believer that we are an inclusive country and a welcoming country of all faiths. Yeah. Aduh, dingin dan juga berangin banget nih Rifan. Betul sekali. Aduh. Ini kayaknya pas buat kita udahan dulu jalan-jalan di kawasan pecinannya. Iya. Karena kita juga harus pamit dari pemirsa semua. Sudah 30 menit nih kita menemani pemirsa semua. Tapi jangan khawatir. Kalau misalnya pengen nonton lagi episode Dunia Kita yang sebelumnya, silakan langsung akses website kami di voaindonesia.com/duniakita atau ke akun YouTube kami di VOA Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk like kami di YouTube dan di Facebook ya dengan kata kunci Dunia Kita, dan ikuti Twitter kami ya. Betul. Di akun @voaDuniaKita dari kawasan Chinatown di Washington DC. Saya Retno Budianto dan saya Rifan Dwi Astono. Kita pamit dulu. Selamat tahun baru pemirsa. Selamat Dadah.